Kami mencoba mencari literatur ya, berbagai literatur untuk bisa memahami karakter dari seorang KRMT Roy Suryo ini. Apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya lagi Bang Bill Offside. Sedang ramai Roy Suryo melaporkan Bang Bill ke Polda Metro Jaya. Tapi yang konferensi persnya baru kemarin. Bukan konferensi pers sih, live bersama beberapa YouTuber. Yang YouTuber ini ada yang lawyer, ada yang entah siapa, tapi intinya YouTuber. Termasuk Mas Roy akhirnya jadi YouTuber gitu. Selamat bergabung buat kawan-kawan yang menjadi YouTuber. Salam kompak persahabatan. Oke guys, ada yang menarik ya. Sebenarnya aku nggak kaget dengan laporan itu karena memang sudah sejak awal. Apalagi ternyata terbukti dia sudah melaporkan aku sejak tanggal 25. Dan nampaknya sih ini akhirnya jadi jebakan Batman juga buat Mas Roy gitu. Itu pendukung-pendukungnya Roy Suryo itu bilang, kapok lo Bill, sudah gue bilang lo itu masih rendahan banget. Ya nggak apa-apa, gue mah memang bukan orang-orang tinggi ya. Tapi soal kapok atau soal apa, enggak deh ya. Karena bagi aku yang sebenarnya bermasalah di sini Roy Suryo. Malahan aku menganggap laporannya itu bisa gue lapor balik lagi ke depannya. Jadi selain sudah aku lapor karena memang dia punya tindak pidana yang pasalnya juga berlapis bersama pendukungnya Roy Suryo itu, ya dia juga akhirnya kalau kemudian dari laporannya terhadap aku dan Dr. Richard itu dinilai lemah dan dianggap tidak ada unsur pidananya dan tidak bisa dibuktikan, walaupun dia keluar-keluar terbukti A, B, C, D tetap saja dia harus kemudian merasakan bagaimana yang selama ini dia lakukan terhadap Pak Jokowi. Oke guys, ini kita fokus di beberapa cuplikan. Ada cuplikan-cuplikan yang menurutku menarik untuk kita reaction ya. Aku juga akan bahas soal spesifik masalah Roy Suryo ini di kanal YouTube Bang Bill Offside. Tapi kali ini ada sedikit beberapa cuplikan bicara juga soal kejanggalan Roy Suryo yang memperlihatkan disertasi aslinya. Yang katanya kan kemarin sebelumnya ketika ditanya oleh pihak kampus UNJ katanya hilang karena terbakar kan gitu. Tiba-tiba kok muncul gitu. Kita nggak ngerti ya, tapi yang jelas itu menjadi bahan pertanyaan. Akhirnya kita bisa mengklaim wah ini berbohong lagi gitu ya. Tapi kalau dia bisa klarifikasi silahkan klarifikasi. Oke, langsung saja guys, kita ikuti beberapa cuplikan ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya supaya ditonton juga sama orang-orang yang masih mengimani Roy Suryo sebagai pendekar. Ini dia. Waktu itu kan, tapi sebelum ditunjukkan, ijazah ini ya tidak akan terbit tanpa adanya disertasi. Nah inilah disertasi, karya tulis seorang mahasiswa doktoral yang wajib ada. Ini ijazah aslinya ya begitu ya modelnya. Tidak, ya. Kalau disertasi asli semacam ini, tentu ada nih persetujuan ya Dewan Penguji untuk kemudian melakukan ujian terbuka. Jadi kalau jelas asli ada semua ini bukti-buktinya. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Yuk. Nih disertasi aslinya. Ini memang saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Karena sempat ada tragedi yang ada di rumah. Dan orang-orang nggak perlu ribut, nggak perlu tahu. Memang mau nyumbang. Kalau saya ada tragedi di rumah. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Oke. Nah, disertasinya tebal. Nih disertasi aslinya. Tipis sekali. Oke. Mungkin yang satu draft. Yang satu draft kayaknya Mas Roy. Aduh, yang sebelumnya tebalnya minta ampun, yang sisanya itu tipis seperti itu. Tapi aku nggak ngerti. Tapi ya wajar kalau akhirnya ada yang janggal. Kalau kemudian kita mencurigai kok ini sesuatu yang lucu gitu. Tapi ingat guys ya, soal disertasi ini tidak substansial. Namun ya kejanggalan ini juga akhirnya patut kita pertanyakan. Yang paling substansi di sini sebenarnya soal Roy Suryo itu soal yang bersangkutan punya masalah hukum tapi bukannya kemudian dijerat dalam konteks peraturan rektor justru tetap diloloskan. Kalaupun mau diloloskan, ya seharusnya ada SK rektor. Mau di DO juga harus ada SK rektor kan gitu. Tapi apakah Roy Suryo yang salah di sini?
secara salah sih tidak ya, tapi secara dia melanggar aturan iya gitu. Kenapa? Karena kan orang yang melanggar aturan artinya ya bersalah. Maksudku gini, salah dalam artian seharusnya Mas Roy itu tidak boleh memanfaatkan posisinya seperti itu. Harusnya ketika dia negosiasi dengan pihak pembimbing, dia minta dong, ini kan ada peraturan seperti ini, kalau boleh saya dibikinkan SK bahwa karena pengecualian kah atau lain-lain sebagainya, ini tidak dilakukan. Lah, aku kan nggak tahu peraturannya seperti itu. Guys, yang namanya orang kalau mau dihukum, dia tidak perlu tahu ada produk hukum seperti itu. Anda kira yang masuk penjara semua yang ada di sana tahu bahwa pelanggaran yang dilakukan itu atau pidana yang dilakukan atau apa yang sudah dia perbuat itu melanggar ketentuan tertentu? Tidak selamanya orang tahu pelanggaran, tapi yang namanya sudah melanggar ya dihukum kan gitu. Aduh. Ya, jadi ini satu hal yang akhirnya menjanggal, kok bisa tiba-tiba ada perbedaan model disertasi yang asli katanya. Kecuali dia bilang ini disertasi draft saya yang masih ada di rumah, ya, bukan yang dijilid, sementara ini yang dijilid. Nah, itu ada perbedaan besar sekali loh, yang tebal sama yang tipis. Baru yang tebal itu katanya udah ditanda tangan bla 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 bla. Wallahu alam bisawab. Oke, lanjut. Anda nilai sendiri ya. Waktu itu kan banyak juga yang ribut, ya. Wah, itu baru serahkan, itu nggak ada yang namanya disertasi aslinya. Nih disertasi aslinya. Ini memang saya memang tidak memiliki lagi di rumah karena sempat ada tragedi yang ada di rumah. Ini cuma satu Pak. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Oke. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Yang jelas ini saya tadi pagi minta dari kampus Universitas Negeri Jakarta dan saya diberikan pinjaman. Ya, jadi ini saya pinjam dari kampus UNJ. Karena ini resmi disimpan di UNJ. Jadi ini jelas ya. Kenapa ini asli? Tuh ada embossnya. Jadi ya ini ada embossnya. Kemudian ada tanda tangan asli. Ya. Nih saya tunjukkan lah tanda tangan aslinya dari dia. Ini ada promotor dan ini kopromotor. Tuh jelas banget tanda tangan asli. Dan artinya apa? Saya menyerahkan ke UNJ-nya itu bukan baru kemarin. Tahun 2024 yang lalu. Jadi hari ini saya memang harus mengambil dulu dan menandatangani disertasi yang asli, ya. Ada 3 set disertasi asli yang memang saya buat dan itu nanti ada di ketemu staf administrasi dan kemudian memang saya buat dan itu nanti baru ada dibuat. di ketemu staf administrasi dan kemudian memang saya buat dan itu nanti ada di ketemu staf administrasi. Setelah itu saya menandatangani yang namanya form unggah mandiri repository karena saya sudah mengunggah mandiri repository kemarin, ya gitu. Memang baru saya unggah dan itu tidak ada soal, kapan saja orang juga bisa mengunggah, tidak ada masalah dulu dan yang jelas kalau sudah diberikan juga disertasinya sudah mengunggah itu clear, tidak ada soal yang dipeributkan oleh para termul yang katanya saya kena aturan. Guys, ya, aku sih berharap mudah-mudahan laporannya Roy Suryo itu terhadap aku itu bisa panjang sampai dengan di persidangan kalau perlu ya. Dan aku pastikan kalau kemudian nanti aku dipanggil sama polisi, ada rekaman suara dari pejabat, bukan pembimbingnya Roy ya, tapi pejabat yang ada di UNJ spesial yang ada di Pasca Sarjana UNJ ya. Itu memastikan bahwa kenapa Roy Suryo tidak diwisuda walaupun dia memperlihatkan fotonya di wisuda ya. Tapi menurut dari pihak UNJ itu dia tidak diwisuda, dia tidak diberikan ijazah, dia tidak diberikan semua karena masalah administrasi. Salah satu administrasinya adalah tidak mengumpulkan disertasinya. Ayo. Nah, terus tiba-tiba sekarang ada disertasi. Tapi apakah ini substansi? Sekali lagi ini bukan soal substansi atau tidak. Yang paling utama di sini betapa Roy Suryo dalam perkuliahannya ini terlalu banyak hal yang aneh, ya. Selama ini dia keluar-keluar tentang Pak Jokowi, ini aneh, ini tidak seperti itu, ini tidak seperti ini. Lah, akhirnya dia rasakan sendiri betapa kadang-kadang problem-problem administrasi itu juga bisa membuat sesuatu yang bisa ditafsirkan lain gitu. Tapi apakah kemudian kita langsung klaim bahwa Roy Suryo itu berijazah palsu? Ya tidak. Apakah kita klaim bahwa Roy Suryo tidak lulus UGM UNJ? Ya tidak. Kita tahu ada kok di Dikti, ada kok data-datanya di Dikti. Kita ngerti itu. Tapi bukan soal itu guys, tapi betapa dia harus tahu kadang-kadang ada masalah yang tertib administrasi dan lain-lain sebagainya, akhirnya membuat orang merasa
perkuliahannya janggal. Tapi apakah itu yang kemudian kita perdebatkan? Bukan, sekali lagi bukan. Yang kita perdebatkan hari ini, Anda adalah seorang yang gugur sebagai mahasiswa kalau kemudian diterapkan peraturan rektor yang itu sudah ditandatangani oleh rektor itu sendiri. Sayangnya UNJ sampai dengan saat ini belum mengklarifikasi, yang akhirnya UNJ pun mendapatkan ganjaran persidangan yang akan dilakukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, TUN, bukan Pengadilan Tinggi. Oke. Ya, Mas Roy Suryo, terima kasih atas laporannya dan saya akan pertanggungjawabkan, termasuk juga Anda harus siap-siap ya. Nanti di video 1 aku mau mereaction konferensi pers atau live-nya mereka kemarin itu di Bang Bill Offside mungkin sebentar sore, tapi kali ini aku mau menegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan Roy Suryo ini adalah sebenarnya hanya akan membuka tabir. Ya, jadi kalau ada hal yang janggal yang selama ini bermasalah, akhirnya seperti ini guys. Ketika Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo, Tifa dan 8 orang yang lain atau 6 orang yang lain itu, maka polisi melakukan penyelidikan ke kampus UGM menelusuri bukti-bukti bahwa Pak Jokowi itu adalah mahasiswa lulus di UGM, berijazah asli UGM. Ada riwayat pendidikan di UGM. Nah, kalau kemudian ditemukan oleh polisi bahwa Pak Jokowi itu bermasalah, maka status dari Roy Suryo dan kawan-kawan bukan tersangka. Tapi ketika Polda Metro Jaya menemukan bahwa ternyata memang benar Pak Jokowi berijazah asli, benar alumni dari UGM, maka yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah fitnah, maka mereka jadi tersangka, bahkan terdakwa. Sama hari ini, ketika Roy Suryo melaporkan Bang Bill bersama Dr. Richard datang ke ONJ lah otomatis PMJ-nya atau Poldanya atau penyelidiknya. Iya dong, kan seperti Pak Jokowi. Polisinya datang ke UGM. Nah sekarang pasti aku yakin polisi akan datang ke UNJ. Pasti akan dibuka itu, masuk tahun 2016. Cuti sampai 2020 baru masuk. Itu gimana cuti sampai 4 tahun? Terbongkar. Satu. Kemudian 2020 masuk, ternyata ada pelanggaran sampai 2022 yang akhirnya terpidana. Melanggar aturan. Nah, masuk lagi, ada kejanggalan. Disertasi yang tadinya dibuat pada tahun kapan, bagaimana, tadinya tidak ada, yang asli kebakaran, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, tiba-tiba diupload, ijazahnya tidak ada, tiba-tiba ada ijazahnya. Wah, semakin janggal. Nah, ketahuan lagi. Akhirnya Roy Suryo sedang menggali kuburannya sendiri. Dan akhirnya juga Polda akan melihat, oh yang dilakukan oleh Bang Bill dan Dr. Richard benar kok. Mereka melakukan kunjungan ke UNJ, mempertanyakan kepada UNJ, kenapa Roy Suryo seperti ini? Kita tidak datang ke UNJ untuk meminta kepada UNJ cabut gelar doktor. Itu fitnah ya, aku nggak lakukan itu. Tapi setelah dari UNJ, ya sekali lagi, setelah dari UNJ, baru kemudian kita bikin petisi. Hei masyarakat Republik Indonesia, sudah ada data-data, ada fakta-fakta, ada rekaman di sini ya. Ini kalau seandainya nanti aku dipanggil di polisi, aku akan perdengarkan kepada polisi. Ini loh pernyataan dari pejabat yang ada di UNJ dan ini sah, pertemuan resmi, ya kan? Saya tidak menyebarkan kemana-mana secara keseluruhan, tapi saya langsung serahkan kepada hukum supaya itu menjadi bukti-bukti konkret bahwa Roy Suryo bermasalah. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar.